Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya kembali membagikan contoh soal tes tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS di bagian 7. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel saya. Dan kepada yang baru bergabung, saya mohon untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan oleh video terbaru dari saya. Oke, baik, kita lanjut. Yang pertama, jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh A. KPPS, B. PPS, C. KPU, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. Bawaslu Kabupaten atau Kota. Jawabannya D. KPU Kabupaten atau Kota. 2. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu. Pilih yang paling tepat. Saya ulangi, berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu. Pilih yang paling tepat. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. C. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi. D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efektif, dan efisiensi. E. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi. Jawabannya D. Nomor 3. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan pemilu tersebut? A. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. B. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. C. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. D. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. E. Semua jawaban benar. Jawabannya E. 4. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta. B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta. D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta. E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU kabupaten atau kota di masing-masing kabupaten atau kota. Jawabannya B. KPU berkedudukan di Kota Negara Republik Indonesia. Nomor 5. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip check and balance. B. Sistem proporsional terbuka. C. Asas penyelenggaraan negara yang baik. D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Jawabannya C. 6. KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota bersifat hierarkis.
Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal dan ayat berapa? A. Pasal 9 ayat 1, B. Pasal 9 ayat 2, D. Pasal 10 ayat 2, C. Pasal 10 ayat 1, E. Pasal 10 ayat 3. Jawabannya A. Nomor 7. Status KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah A. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota bersifat ad hoc. B. KPU dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten atau Kota bersifat ad hoc. C. KPU dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota bersifat ad hoc. D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota bersifat tetap. E. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, dan KPPS bersifat tetap. Jawabannya D. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat tetap. Nomor 8. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jawabannya E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nomor 9. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS? A. 7 atau 5 atau 3, 5, 3. B. 5, 7 atau 5 atau 3, 5, 3. C. 9, 7, 5, 3. D. 7 atau 5, 5, 3. E. 5, 3, 7. Jawaban benar adalah D. 7 atau 5, 3. Jadi 7 untuk KPU Pusat, 7 atau 5 KPU Provinsi, 5 KPU Kabupaten atau Kota, dan 5 lagi untuk PPK, 3 PPS. Nomor 10. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari unsur A. Tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan pers. B. Akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. C. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. D. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan. E. Akademisi, kepolisian, dan kejaksaan. Jawabannya C. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. Oke, terima kasih untuk beberapa soal yang saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.